Saudara, pasca mudik dan libur lebaran 2021, karantina terpusat rumah lawan COVID-19 Tangerang Selatan mengalami lonjakan pasien sebanyak 300%. Klaster asisten rumah tangga dan klaster keluarga mendominasi ruang rawat inap zona 1 dan 2 rumah lawan COVID-19. Saat ini, saudara, jumlah pasien yang menjalani masa karantina di zona 1 dan zona 2 rumah lawan COVID-19 Tangerang Selatan sebanyak 124 orang positif COVID-19. Sepekan sebelum Lebaran, rumah lawan COVID-19 sempat mengalami penurunan jumlah pasien yang menjalani masa karantina sebanyak 30 orang. Jika melihat yang masuk perharinya hingga puluhan pasien, rumah lawan COVID-19 Tangerang Selatan memprediksi lonjakan pasien akan terus terjadi hingga akhir Juni 2021 mendatang. Jadi sebelum Idul Fitri itu ada 30 pasien yang dirawat dan hari ini ada 124 pasien, artinya 300% penaikan jumlah pasien. Ya, jadi kita pernah juga kan mendapat informasi dari pusat ya. Saya kira gugus tugas di pusat itu kan sudah punya data dan trennya. Bahkan informasi dari satuan tugas pusat itu menyampaikan sampai akhir Juni ya peningkatan ini. Kasus positif COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet terus meningkat dalam sepekan terakhir. Sebanyak 3.626 pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dirawat di sini. Tower 4, 5, 6, dan 7 kini dioperasikan untuk merawat pasien dengan gejala ringan dan sedang. Tenaga medis, obat-obatan, dan tower tambahan disiapkan secara maksimal untuk mengantisipasi jika terus terjadi lonjakan kasus positif COVID-19. Dan saudara, kita akan memantau bagaimana kondisi di karantina terpusat rumah lawan COVID-19 Tangerang Selatan dan juga kondisi di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran. Sudah ada dua rekan jurnalis Kompas TV, saudara, ada Dian Silitonga di Rumah Lawan COVID Tangerang Selatan dan juga ada Aulia Faradina di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran. Kita akan terlebih dahulu ke Dian di Rumah Lawan COVID-19. Dian, selamat siang. Ada berapa pasien di sana yang saat ini dirawat kemudian hingga terjadi lonjakan pasien yang begitu besar? Bagaimana pula penanganannya di sana? Ya, informasi yang kami peroleh untuk hari ini, Nilu dan juga saudara, ada 139 pasien yang menjalani perawatan di rumah lawan COVID-19 Kota Tangerang Selatan. 139 itu angkanya sudah termasuk dengan 10 pasien yang pagi tadi baru masuk ke RLC Kota Tangerang Selatan. Dan informasinya juga untuk hari ini, Nilu, ada 26 pasien yang masuk dalam daftar tunggu untuk menjalani perawatan di rumah lawan COVID-19 Kota Tangerang Selatan. Artinya dari angka tersebut, jumlah pasien yang hari ini atau per hari ini dirawat di RLC Kota Tangerang Selatan akan sekitar lebih dari 150 pasien. Seperti yang kita ketahui, ada peningkatan jumlah pasien yang signifikan di RLC Kota Tangerang Selatan beberapa waktu terakhir ini, Nilu. Disampaikan juga tadi sudah kita dengarkan bersama koordinator dari RLC COVID-19 Kota Tangerang Selatan yang menyampaikan bahwa pada sebelum Hari Raya Lebaran, ini jumlah pasien yang dirawat di RLC Kota Tangerang Selatan hanya sekitar 30-an pasien saja. Tapi setelah Hari Lebaran atau contohnya hari ini, jumlah pasien bahkan sudah meningkat sampai dengan 150-an pasien. Artinya ini sudah ada peningkatan sekitar 4 kali lipat, Niluh dan juga saudara. Nah, disinyalir lonjakan atau fenomena lonjakan pasien COVID-19 ini efek dari aktivitas mudik libur lebaran, karena pasien yang baru dirawat di RLC Kota Tangerang Selatan ini tercatat merupakan pasien dari klaster keluarga dan juga asisten rumah tangga. Nah, diprediksi juga peningkatan jumlah pasien COVID-19 ini masih akan berlangsung hingga akhir Juni 2021 mendatang. Perlu diketahui bahwa di RLC Kota Tangerang Selatan ini kapasitas tempat tidurnya hanya 300 kapasitas saja, Niluh, dan per hari ini sudah diisi setengahnya. Artinya memang kalau lonjakan ini akan terus terjadi, maka dikhawatirkan kapasitas dari rumah lawan COVID-19 Kota Tangerang Selatan ini tidak bisa menampung pasien COVID-19. Karenanya tentu memang harus ada antisipasi-antisipasi yang dilakukan. Kalau dari RLC Kota Tangerang Selatan, tadi kami konfirmasi, mereka menyampaikan kalau nantinya jumlah pasien
yang dirujuk ke RLC Kota Tangerang Selatan terus meningkat dan melebihi kapasitas, maka tentu akan dirujuk ke rumah sakit terdekat, utamanya di RSUD Serpong Utara. Dan selain itu juga akan mengupayakan pembangunan tenda darurat di sekitar wilayah RLC Kota Tangerang Selatan. Nah, tentu upaya ini juga Niluh harus diselaraskan dengan upaya pemerintah kota. Karena bicara Kota Tangerang Selatan, ini juga saat ini status wilayahnya sudah naik dari zona kuning ke zona oranye, di mana ini merupakan wilayah dengan resiko penularan sedang. Dan per 31 hingga 6 Juni kemarin, Dinkes Kota Tangerang Selatan juga mencatat bahwa kasus aktif COVID-19 ini ada peningkatan sekitar 2,1%, sehingga per 9 Juni kemarin ini tercatat ada sekitar 11.536 kasus positif dengan penambahan kasus hariannya sebanyak 36 kasus. Tentu masyarakat saat ini menunggu upaya progresif yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka-angka lonjakan kasus COVID-19 pasca libur Lebaran, dan tentu masyarakat juga perlu ambil andil ini Niluh dan juga saudara untuk mau bekerja sama mengikuti aturan-aturan yang nantinya ditetapkan oleh pemerintah supaya pandemi ini bisa segera berakhir. Niluh. Baik, ada 139 pasien dan ada 26 pasien yang masih ada dalam daftar tunggu di sana. Terima kasih laporan Anda, Dian Silitonga. Saya akan bergeser ke Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Di sana ada jurnalis Kompas TV Aulia Faradina. Aulia, selamat siang. Sebanyak 3.626 pasien ini terkonfirmasi positif COVID-19 dirawat di Wisma Atlet. Seperti apa kondisinya yang Anda dapatkan informasinya? Ya Niluh, saat ini ke 3.626 pasien masih dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Mayoritas memang mengalami gejala ringan hingga sedang. Mereka yang mengalami gejala ringan berarti mengalami batuk dan pilek. Sementara untuk yang sedang ini diperiksa oleh tim kesehatan di sini, mereka juga mengalami sesak nafas begitu setelah terkonfirmasi positif COVID-19. Angka jumlah pasien di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet dalam sepekan terakhir ini memang terus meningkat Niluh. Untuk hari ini saja ada penambahan sebanyak 409 orang pasien dibandingkan hari sebelumnya. Padahal di 2 hari kemarin penambahan ini di kisaran 200 pasien. Seperti misalnya pada tanggal 9 kemarin ada penambahan sebanyak 222 pasien. Sementara di tanggal 8 Juni ada penambahan sebanyak 218 pasien. Tetapi pada 10 Juni ini tercatat ada penambahan sebanyak 409 pasien. Ini artinya meningkat 2 kali lipat atau meningkat 100% dibandingkan hari sebelumnya. Yang sebelumnya ini tercatat ada 3.200 pasien, tetapi untuk hari ini meningkat menjadi 3.600 pasien. Pihak rumah sakit juga telah mengonfirmasi informasi sebelumnya yang terlihat ada antrian ambulans yang masuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, dan mengonfirmasi bahwa hal itu benar adanya. Sejak kemarin dari semalam juga terus berdatangan sejumlah pasien dari berbagai puskesmas di wilayah DKI Jakarta seperti dari Ciracas, Cilangkap, kemudian dari Cipayung, kemudian ada juga dari Palmerah dan daerah-daerah lainnya yang memang banyak terkonfirmasi positif COVID-19 hingga dirujuk dari puskesmas di tempat domisilinya ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet untuk mendapatkan penanganan. Dari pihak rumah sakit juga menekankan bahwa mereka-mereka ini yang baru masuk pasca libur Lebaran memang paling banyak adalah dari klaster mudik, kemudian juga dari klaster halal bihalal, di mana pada saat libur Lebaran mereka mungkin pulang kampung dan juga mengadakan pertemuan dengan sanak saudaranya sehingga terpapar COVID-19 setibanya mereka kembali ke Jakarta. Ini yang masih terus ditangani oleh pihak dari rumah sakit. Sebenarnya kalau kita review dari beberapa pekan lalu, dari Maret bahkan hingga bulan Mei kemarin, sempat stagnan jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Wisma Atlet, yakni ada di kisaran 1.000 pasien saja di setiap harinya. Tetapi memang setelah Hari Raya Idul Fitri, beberapa pekan setelah Hari Raya Idul Fitri ini terjadi peningkatan meskipun perlahan, tetapi juga jumlahnya ini cukup banyak nih loh. Hingga hari ini tercatat ada 3.626 pasien. Nih loh. Baik, ada peningkatan jumlah pasien cukup signifikan begitu dalam beberapa hari terakhir ini. Bagaimana kemudian dengan fasilitas dan juga ketersediaan tempat tidur di sana? Apakah kemudian mencukupi, Aulia?
Iya, tadi kami konfirmasi kepada Komandan Lapangan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet yakni Letkol M. Arifin, untuk saat ini memang masih tingkat keterisiannya ada di angka 60%. Ini berarti sisanya kurang dari 40% lagi sisa dari tempat tidur untuk bisa menampung pasien positif COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, yang artinya tersisa 2.300 tempat tidur lagi bagi para pasien dari wilayah DKI Jakarta maupun daerah lainnya untuk bisa ditampung di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Itu yang masih diantisipasi. Kemudian antisipasi lainnya juga apabila nantinya terjadi lonjakan, seluruh tenaga medis yang jumlahnya sekitar 2.000 di sini, kemudian juga obat-obatan dan antisipasi lainnya sudah dilakukan secara maksimal agar nanti bisa merawat dan juga menangani jumlah pasien yang terus berdatangan ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Kemudian nantinya untuk saat ini tower yang dioperasikan 4, 5, 6 dan juga 7 untuk merawat pasien ringan hingga sedang. Tetapi apabila tower 4, 5, 6 dan juga 7 yang ada di Kemayoran ini penuh, nantinya pihak dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet akan berkoordinasi supaya tower 8, 9 dan juga 10 yang ada di Wisma Atlet Pademangan ini bisa dioperasikan kembali untuk menampung pasien dengan gejala ringan dan juga sedang jika tower di Kemayoran ini penuh. Dan untuk selengkapnya kami hadirkan pernyataan dari Komandan Lapangan RSD Wisma Atlet Kemayoran, Letkol M. Arifin, berikut ini. Bisa saya laporkan jumlah pasien yang masuk ke Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran tercatat 3.626. Jadi hampir 4.000 ini. Ya. Kemudian keterisian sendiri bornya adalah 60,49%. Artinya sisa yang tersedia untuk pasien itu ada di angka 2.368. Berarti masih 39,51%. Tinggal 39,51%. Untuk prosedur penanganan pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet juga masih sama, Niluh dan juga saudara, dengan yang sebelum-sebelumnya, di mana setiap pasien yang datang ke sini wajib membawa surat rujukan dari puskesmas sesuai dengan domisili mereka dan juga wajib membawa surat hasil tes swab PCR mereka yang menyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. Kemudian nanti setibanya di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet akan dilakukan pendataan dan juga asesmen sesuai dengan gejala yang dirasakan oleh pasien yang datang ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Kemudian rata-rata mereka yang menjalani isolasi di sini menjalani rawat inap selama 10 hari dan juga akan menjalani beberapa kali tes usap PCR hingga nantinya dinyatakan negatif COVID-19. Alat PCR yang memadai juga di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini tentunya cukup membantu untuk bisa menentukan pasien negatif lebih cepat. Ini loh. Baik, terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV. Ada Aulia Faradina di Wisma Atlet Kemayoran dan juga ada Dian Silitonga di Tangerang Selatan. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.